Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik semester 6 kelas B. Adil berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar, sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Dalam Al-Quran, dengan mengutip 3 kata yakni Al-Adl, Al-Qist, dan Al-Mizan. Kata Al-Adl menunjuk kepada arti sama dan memberi kesan adanya 2 pihak atau lebih. Sedangkan kata Al-Qist menunjuk kepada arti bagian, yang wajar dan patut. Dan Al-Mizan menunjuk kepada arti alat untuk menimbang dan berarti pula keadilan. Ketiganya sekalipun berbeda bentuknya, namun memiliki semangat yang sama, yakni perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan ada setidaknya 3 hakikat keadilan yang harus kita tegakkan, yaitu 1. Adil dalam arti sama atau al-musawat, yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, menyangkut persamaan hak perlindungan atas kekerasan, kesempatan dalam pendidikan, peluang mendapatkan kekuasaan, memperoleh pendapatan dan kemakmuran, juga persamaan dalam hak, kedudukan dalam proses di muka hukum tanpa memandang ras, kelompok kedudukan, jabatan, kerabat, kaya atau miskin, orang yang disukai atau dibenci. Allah memerintahkan kepada kita agar berlaku adil, sekalipun terhadap komunitas non-muslim ataupun kaum yang kita musuhi, sebagaimana dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Adil dalam arti keseimbangan atau at-tawazun. Seimbang di sini tidak selalu sama antara 2 pihak tersebut secara kuantitatif, tapi lebih kepada proporsional dan profesional di sini. Keadilan identik dengan pengertian kesesuaian, bukan lawan kata kezaliman, yakni kesesuaian antara ukuran, kadar dan waktu. Ia ditetapkan apabila memang kondisi menghendaki demikian. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk pada diri kita dengan keseimbangan yang sangat tepat. Adil dalam pengertian ini merupakan hakikat yang penting dalam keadilan. Namun, keseimbangan bukan berarti kesamaan dalam memperoleh sesuatu. Misalnya, kesamaan dalam penghasilan, tetapi jangan pula terjadi jurang pemisah yang sangat tajam dan tidak ada unsur pemerataan di antara sesama anak bangsa. Kesempatan diberikan kepada semua orang dalam jumlah yang sama. Namun, apa yang diperolehnya sangat tergantung pada usaha yang dilakukan.
Termasuk pula dalam tataran ini, keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, keseimbangan antara zikir dan fikir, pertengahan dalam menyikapi harta, tidak kikir dan tidak boros. Orang yang bisa menyeimbangkan antara zikir dan fikir disebut orang-orang yang berakal, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat berikut. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan agar seseorang menyeimbangkan antara kepentingan ruhiyah dengan kepentingan jasmaniah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai berikut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikannya sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jika kita baca dengan saksama, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang membedakan satu dengan yang lain, sepertinya membedakan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, kamu dipahami dalam arti keseimbangan. Keadilan dipahami dalam arti keseimbangan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu, guna mencapai tujuan. Keyakinan demikian ini mengantarkan kepada pengertian keadilan ilahi. Ketiga, adil dalam pengertian perhatian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Adil dalam pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pengertian keadilan seperti ini melahirkan keadilan sosial di mana setiap muslim, terutama pemimpinnya, wajib menegakkannya. Setiap manusia tentu mempunyai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Karenanya, hak-hak itu harus diperhatikan dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Hak-hak setiap manusia itu misalnya hak untuk hidup, memiliki sesuatu, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup, dan jaminan keamanan. Kesemua itu harus diberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Untuk bisa disebut berlaku adil, diperlukan adanya mizan, standar, yang dipergunakan untuk menilai dan mengukur keadilan atau kezaliman seseorang. Mizan keadilan dalam Islam adalah Al-Quran, firman Allah, yaitu Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa berhenti dari kezaliman dan permusuhan dengan hidayah Al-Quran. Kemudian, orang yang berhenti dari kezaliman karena kekuasaan dan
Yang paling buruk adalah orang yang tidak bisa diterapi kecuali dengan kekerasan. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hadid. Kedamaian dunia hanya bisa ditegakkan dengan Al-Quran yang telah mewajibkan umat manusia akan keadilan dan mengharamkan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Maka dengan Al-Quran manusia akan menjauhi tindakan-tindakan kezaliman karena rasa takutnya kepada murka Allah di dunia dan di akhirat, di samping untuk mengharapkan balasan atau ganjaran dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.